Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mustami'in, mustami'at, musyahidin, musyahidat, para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu kembali dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnahnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini mengaji kitab Khosaisul Ummah Al-Muhammadiyah yang artinya adalah pengkhususan umat Muhammad, pengarang As-Sayyid Muhammad Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Maki Al-Hasani, Khadimul Ilmi Asy-Syarif bil Biladil Haram, yaitu pengarang Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Maki Al-Hasani, dengan materi yaitu pelebur dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Shahifah atau halaman 257 kitab Khosaisul Ummah Al-Muhammadiyah dengan materi yaitu pelebur dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khisalu al-mukaffiratu lidzunubi. Ai hadhihi al-khisalu al-mukaffiratu lidzunub. Bab ini adalah bab tentang keadaan-keadaan yang melebur beberapa dosa-dosa. Wa min syarafi hadil ummati al-muhammadiyati anna Allah subhanahu wa ta'ala fatahala min abwabil khairi wal birri ma yughfiru laha adzanba wa yasturu laha al-aiba. Sebagian dari kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala membuka beberapa pintu-pintu keberkahan atau kebaikan dan kebaikan, pintu-pintu keberkahan dan kebaikan yang pintu-pintu keberkahan itu adalah melebur dosa dan menutup beberapa cacat atau kekurangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du tilkal a'mali fihi dhamanatul maghfirati lidzunubi al-mutaqaddimati wal mutaakhirati. Sebagian amal-amal tersebut adalah amal yang mengandung yaitu sesuatu yang dapat mengampuni beberapa dosa yang dahulu dan dosa yang akhir. Berikut ini adalah beberapa amal yang dapat melebur dosa-dosa dahulu dan dosa-dosa yang akhir. Famin tilkal a'mali isbaghul wudu'i. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yusbighu al-wudu'a abdun illa ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhara. Akhrajahu An-Nasa'i wal Bazzaru fi musnadihi. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Nasa'i dan Imam Bazzar dalam kitab musnadnya Imam Bazzar, bahwasanya sebagian daripada amal-amal yang melebur dosa adalah menyempurnakan wudu. Kita kalau wudu maka sempurnakan wudu kita. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang tidak menyempurnakan seseorang hamba tidak menyempurnakan wudunya kecuali hamba itu adalah diampuni dosa-dosanya, dosa yang lalu dan dosa yang akhir. Hadis ini ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Nasa'i dan Imam Bazzar di dalam kitab musnadnya Imam Bazzar. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amal sepele tapi melebur dosa kita yaitu menyempurnakan wudu. Wudu kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Kita perbaiki yang kurang, kita perbaiki yang masih salah, masih kurang. Rukunnya kita lakukan, kesunatannya juga kita lakukan. Kita apabila menyempurnakan wudu kita, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dosa yang di masa yang lalu dan dosa yang terakhir, yang lalu dan yang akhir. Semoga kita semua bisa meningkatkan yaitu wudu kita adalah wudu yang semakin baik. Amin Allahumma amin. Wa min dzalika ijabatul muadzini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala khina yasma'u al muadzina asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abdu wa rasuluh raditu billahi robba wa bi Muhammadin rasulah bil islami dina ghufira lahu dzanbuhu
Rawahu muslimun. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebagian dari pelebur-pelebur dosa adalah menjawab orang yang adzan. Jadi kalau kita mendengarkan adzan di saat ada waktu masuknya waktu sholat fardu, kemudian kita menjawab adzan, maka dengan kita menjawab adzan itu maka dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengucapkan ketika mendengar seorang yang tukang adzan, yaitu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abdu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi mustakhraji Abi Awana al-Isfirayini an Sahih Muslimin min riwayati Sa'id bin Abi Waqqas ughfira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhara. Faqala rajulun muta'ajjiban, ya Sa'id, ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhara? Faqala hakada sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abi Awana al-Isfirayini atas Sahih Muslim yang diriwayatkan dari Sa'id bin Waqqas. Di situ terdapat hadis, maka siapa yang mengucapkan orang yang tukang adzan, maka dosa-dosanya yang lalu dan dosanya yang akhir diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian seorang sahabat berkata kepada Sa'id, "Hai Sa'id, sungguh ajib, sungguh mengherankan hai Sa'id. Dosa yang lalu dan dosa yang akhir hai Sa'id diampuni hai Sa'id." Kemudian Sa'id menjawab, "Ya, inilah yang saya dengarkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Sa'id mendengar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila seorang mendengarkan adzan, kemudian setelah mendengarkan adzan kemudian ia berdoa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abdu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, maka doa itu menjadi pelebur dosa-dosanya orang mengucapkan, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dzalika sholatu tasabihi wa fiha anna man fa'alaha yughfaru lahu dhanbuhu awaluhu wa akhiruhu qadimuhu wa hadisuhu khatuhu wa amduhu saghiruhu wa kabiruhu sirruhu wa alaniyatuhu. Sebagian dari pelebur dosa kita orang Islam adalah kita melaksanakan sholat tasbih. Sholat tasbih di sini adalah dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang melaksanakan sholat tasbih, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang awal, dosa yang akhir, dosa yang lama dan dosa yang baru, dosa yang sengaja maupun tidak sengaja maupun sengaja. Tidak sengaja berarti dosa kita melaksanakan dosa tapi kita tidak sengaja. Dosa yang kecil maupun dosa yang besar, dosa yang sir atau rahasia atau dosa yang terang-terangan. Dengan barokahnya sholat tasbih, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya sholat tasbih? Niatnya mudah, yaitu usolli sunnat tasbihi rakaataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Kalau sendirian begitu boleh sholat tasbih kesunatan secara berjamaah. Kalau berjamaah bersama dengan imam maka ditambahi makmuman. Kita yang sebagai makmum melaksanakan dengan niat makmuman lillahi ta'ala. Kita yang sebagai imam melaksanakan imaman lillahi ta'ala. Umpama kita sebagai imam ini usolli sunnat tasbihi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Bisa dilakukan di rumah bersama bapak atau ibu atau suami dan istri bersama anak di rumah, atau bisa berjamaah di majelis, di madrasah, di sekolah, atau di pondok pesantren, atau di surah, atau di tempat mana. Kita bisa sholat tasbih secara sendirian maupun sholat tasbih secara berjamaah. Caranya mudah sholat tasbih itu. Caranya adalah yaitu bacaan sholat. Setelah bacaan sholat kita seperti yang membedakan adalah sholat tasbih ada dua. Yaitu yang pertama niatnya adalah sholat tasbih untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bacaannya.
Bacaannya seluruh sholat tasbih itu sama dengan bacaan sholat fardu, hanya ada tambahannya, yaitu ketika kita setelah melaksanakan sholat, yaitu melaksanakan setelah kita melaksanakan membaca Fatihah, maka membaca tasbih sebanyak 15 kali. Subhanallah. Jadi kita setelah membaca Fatihah selesai ini pada rakaat pertama contohnya, kita baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Begitu seterusnya setelah Fatihah dibaca 15 kali. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dibaca 15 kali. Bacaan selain Fatihah itu adalah sama seperti tadi, tapi jumlahnya yang beda, yaitu jumlahnya yaitu 10 kali. Jadi umpama kita membaca ketika rukuk nih, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, 3 kali, terus dilanjutkan bacaan tasbih seperti tadi, jumlahnya adalah 10 kali. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Begitu seterusnya sampai 10 kali. Kemudian kita setelah rukuk kemudian i'tidal, membaca bacaan seperti biasa ketika kita sholat. Sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du atau ba'd. Setelah itu membaca 10 kali. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Begitu seterusnya sampai 10 kali. Setelah 10 kali kita sujud. Bacaannya biasa seperti bacaan sholat biasa. Subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Setelah itu setelah membaca bacaan sujud, dilanjutkan bacaan tasbih seperti tadi tapi 10 kali. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, 10 kali. Kemudian kita bangun dari sujud bacaan biasa seperti bacaan ketika kita sholat seharian. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Lanjutkan dengan bacaan tasbih, membaca tasbih 10 kali. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Seterusnya 10 kali. Begitu juga sujud kedua. Pada rakaat pertama juga sama. Setelah itu membaca tasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, 10 kali. Setelah itu jangan langsung berdiri, tapi duduk dulu seperti duduk tahiyat awal. Kita membaca tasbih 10 kali. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Jadi setelah sujud kedua pada rakaat pertama tidak langsung berdiri, tidak, tapi membaca tasbih 10 kali. Setelah selesai membaca tasbih 10 kali, kemudian kita berdiri ke rakaat kedua. Pada rakaat kedua itu juga sama, kita membaca Fatihah, kemudian membaca tasbih jumlahnya 15 sama dengan pada rakaat pertama. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, 15 kali. Begitu seterusnya setelah 15 kali kita ruku. Ya, bacaan rukuk biasa ditambahi tasbih 10 kali. Kemudian kita i'tidal sami Allahu liman hamidah, bacaan biasa seperti sholat biasa ditambah tasbih 10 kali. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, sampai 10 kali. Kemudian sujud sama dengan bacaan pada rakaat pertama, sujud kemudian membaca tasbih 10 kali. Kemudian duduk di antara 2 sujud, setelah itu membaca tasbih 10 kali. Kemudian sujud lagi yang kedua pada rakaat kedua, membaca tasbih 10 kali. Setelah itu ada tahiyat. Bacaan tahiyat itu sama dengan bacaan setiap hari kita baca ketika kita sholat fardu atau sholat sunat. At-tahiyatul mubarakatuh sholatu thayyibatulillah, sampai selesai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus membaca tasbih 10 kali. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Jumlahnya 10 kali. Setelah itu adalah salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itulah praktek sholat tasbih. Kita melaksanakan sholat tasbih, maka dosa-dosa kita, dosa yang besar, dosa yang kecil, dosa yang disengaja, tidak disengaja, dosa yang akhir maupun dosa yang dulu,
Kapanpun kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang lama maupun yang baru, yang dulu maupun yang sekarang, yang besar maupun yang kecil, yang rahasia atau tidak rahasia, kemudian disengaja atau tidak disengaja, itu semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selagi tidak dosa besar. Itu dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barokahnya salat tasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad dzakarna hada salat fi hada waqad dzakarna hada salati fi maudhi'in akhara min hadal kitabi. Kami telah menyebutkan salat tasbih ini pada tempat yang lain dari bab ini. Wa min dzalika at-ta'minu fi sholati. Sebagian dari pelebur dosa adalah kita membaca amin di dalam salat. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ammanal imamu fa aminu fa innal malaikata tu'minu man wafaqa ta'minu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Akhrajahu Muslimun wa huwa indal Bukhari wa Malikin wa ashabis sunani. Subhanallah. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan juga di hadapan Imam Bukhari, Imam Malik dan para imam hadis, yaitu Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, yang jumlahnya ada 7 imam hadis. Ini semuanya menyebutkan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Di antaranya adalah isinya adalah siapa salah satu yang melebur dosa adalah membaca amin ketika sholat, seperti sholat jamaah bersama dengan imam, seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila seorang imam mengucapkan amin, amin, maka ucapkanlah kamu semua makmum, hai makmum, ucapkanlah kamu semua amin, amin. Jadi imamnya aminnya makmum bersamaan dengan aminnya imam, karena sesungguhnya malaikat itu mengamini atas apa yang kamu amini. Hai para imam, atas yang kamu imani. Sesungguhnya malaikat itu mengamini apa yang menjadi aminnya imam dan makmum. Maka barang siapa yang aminnya seorang imam bersamaan dengan aminnya seorang iman, bersamaan dengan aminnya para malaikat, maka dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi caranya begini, caranya ini. Kadang kita ini sering salah ketika imam yang sering salah, kenyataan di realita lapangan begini. Imam belum selesai membaca waladhdallin, belum selesai tapi para makmum membaca amin, itu yang salah. Jadi di situ ada waktu sebentar kira-kira 3 detik ya, di mana makmum harus bersabar. Ketika imam membaca amin, maka ikutilah para makmum membaca bersamaan dengan aminnya imam. Jadi kalau umpama imam ini contohnya, ini ada jamaah ini, ada imam, ada makmum. Yang imam itu ketika mengucapkan Fatihah pada akhir, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di situ ada doa khusus imam berdoa, Rabbighfirli walidayya amin. Nah, di situ berarti kira-kira 2 detik, 3 detik imam mendoakan Rabbighfirli walidayya amin. Ampunilah kepadaku ya Allah dan kepada orang tuaku, amin. Kabulkanlah doaku ya Allah. Jadi di situ makmum sabar sebentar. Ketika imam mengucapkan amin, maka langsung disambung para makmum juga mengucapkan amin. Begitu caranya. Jadi kadang itu ketika sholat taraweh ini, kadang atau tidak sholat taraweh, imam selesai sholat fardu ini jamaah. Imam belum selesai mengucapkan waladhdallin tapi sudah disambung makmum, itu adalah kurang tepat. Yang lebih tepat adalah berhenti sejenak, kira-kira durasi Rabbighfirli walidayya amin, kira-kira durasi 3 detik, kemudian para makmum mengucapkan amin. Ketika makmum mengucapkan amin diamini oleh para malaikat, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para makmum pun juga dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan
bacaan takmin namanya. Takmin atau bacaan amin ketika berjamaah itu adalah sunat karena termasuk mendoakan kepada kita dosa kita diampuni oleh Allah, orang tua kita diampuni oleh Allah, juga diamini. Aminnya imam diamini oleh para malaikat, aminnya imam diamini juga oleh para makmum yang banyak itu, semuanya mendapat pahala yang sama, yaitu imam dan makmum dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi musnad Ibnu Wahabin ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhara. Di dalam kitab Musnad Ibnu Wahab, Allah Subhanahu wa taala mengampuni kepadanya dosa yang lalu dan dosa yang akhir. Jadi apabila kita mengamini aminnya imam, ini dosa yang lalu dan dosa yang akhir diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian di kitab Musnad Ibnu Wahab. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar, hakadha rawaina fil majlisi asani min amali Abdullah al-Jurjani. Imam Hafidz Ibnu Hajar berkata, seperti inilah kami meriwayatkan di dalam satu majelis yang kedua dari kitab Amali, yaitu pengarang kitab Abdullah al-Jurjani. Ini juga sama yang Imam Hafidz Ibnu Hajar ini meriwayatkan di dalam majelis yang kedua di dalam kitab Amali. Namanya kitab Amali pengarang Abdullah al-Jurjani. Itu juga sama bahwasanya yang mengamini makmum yang mengamini bacaan imam dan makmum bersamaan didoakan oleh para malaikat, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzalika sholatul duha. Faqad ruwiya anna man sholaha ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhara. Sebagian dari pelebur dosa kita orang Islam adalah sholat duha. Maka sungguh diriwayatkan sebuah hadis, siapa yang sesungguhnya siapa yang melaksanakan sholat duha, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang akhir, dosa yang lalu dan dosa yang akhir diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Hajarin inna isnadahu dhaifun jiddan. Imam Ibnu Hajar mengatakan sanadnya hadis ini adalah sangat lemah sekali. Wa min dzalika al-qira'atu ba'dal jumu'ati. Sebagian dari pelebur dosa kita adalah membaca setelah Jumat. Faqad ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara idza salama al imamu min salatil jumu'ati qabla an yasniya rijlahu fatihatal kitabi aqul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas sab'an ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhara wa utiya minal ajri bi adati man amana billahi wal yawmil akhir. Akhra qala al-Hafidz Ibnu Hajar hakada rawaina Abul As'ad al-Qushairi. Sungguh diriwayatkan sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, siapa yang membaca apabila seorang imam mengucapkan salam dari solat Jumat, kemudian sebelum ia adalah memuji, kemudian ia adalah sebelum ia adalah membaca Fatihah, kemudian seorang imam kemudian membaca Fatihah, membaca Fatihah, kemudian membaca surat Ikhlas qul huwallahu ahad, membaca surat Al-Falaq, membaca qul a'udzu birabbin nas, sab'an masing-masing 7. Jadi setelah sholat Jumat itu sunnah Rasulullah SAW membaca Fatihah 7 kali, membaca surat Ikhlas 7 kali, membaca surat Al-Falaq 7 kali, qul a'udzu birabbil falaq, membaca surat An-Nas 7 kali, masing-masing 7 kali, maka dosa-dosanya, dosa yang lalu dan dosa yang akhir diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga seseorang yang membaca hal tersebut, Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, masing-masing 7 kali, maka ia diberi pahala dengan jumlah pahala orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Subhanallah, diberi pahala yang luar biasa besarnya, diberi pahala dengan jumlah hitungan orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ini adalah membaca
baca bacaan setelah sholat Jumat. Jadi kalau kita setelah sholat Jumat ini, ya kalau kita dalam keadaan tidak sangat sibuk atau kita dalam keadaan memang punya waktu senggang, waktu luang, ini setelah membaca Fatihah kita mengikuti bacaannya imam. Biasanya imam itu membaca Fatihah 7 kali, Ikhlas 7 kali, surat Al-Falaq 7 kali, surat An-Nas 7 kali, masing-masing 7 kali. Apabila kita membaca seperti itu, seperti yang dibaca oleh imam, maka dosa-dosa kita yang lalu dan dosa yang akhir maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Dan tidak hanya diampuni, kita mendapat pahala dengan jumlah orang yang beriman kepada Allah dan orang beriman kepada hari akhir. Subhanallah, begitu besarnya pahalanya. Wa fi Musnaf Ibnu Abi Syaibah an Asma binti Abi Bakar dan As-Siddiq radhiyallahu anhuma man qara'a ba'da sholatil jum'ati Fatihatal kitabi wa qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas khufida ma bainahu wa bainal jum'ati al-ukhra. Di dalam Musnaf Ibnu Abi Syaibah, di dalam Musnaf kitab karangan Ibnu Abi Syaibah yang sumbernya dari Asma bin Abi Bakrin radhiyallahu anhuma, di situ ada hadis, ya, ada hadis yang sumbernya dari Asma bin Abi Bakrin. Ada hadis siapa yang membaca setelah melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, maka di antaranya dan di antara Jumat yang akhir, Jumat yang akhir atau Jumat yang lain, maka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas setelah melaksanakan sholat Jumat, maka kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu Jumat dengan Jumat yang lain kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu seterusnya, saat Jumat satu dengan Jumat yang lain kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Perpindahan satu Jumat ke Jumat yang lain itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara Abu Baitin mislahu min ghairi dzikril Fatihati wa qala khuida au kufiya min majlisi dalika ila mislihi. Abu Baidah menyebutkan sama seperti hanya tanpa menyebut Fatihah. Abu Baidah berkata khufido, maka orang yang menyebutkan Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, maka ia adalah orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlisnya itu sampai seperti majlis itu. Maka orang yang membaca Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ketika setelah melaksanakan sholat Jumat, maka orang tersebut dijaga oleh Allah dan diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, begitu besarnya pahala di sini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dzalika fadlul qiyami fi ramadhana faqad jaa ana man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Muttafaqun alaih. Hadis yang muttafaq alaih, yaitu hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di sini adalah yang salah satu hal yang melebur dosa-dosa kita adalah melaksanakan ibadah sholat taraweh di bulan Ramadan, al-qiyam fi Ramadan. Yaitu siapa yang dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang di kitab Shahihain, yaitu kitab Bukhari Muslim, yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, siapa yang melaksanakan ibadah malam yaitu sholat taraweh di bulan Ramadan dengan dasarnya iman dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin, dosa yang lama diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhara. Sebagian riwayat menyebutkan dalam sebuah hadis disebutkan dosa yang lalu dan dosa yang akhir. Rawahu al-Imam Ahmad wa Nasa'i. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Nasa'i. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Nasa'i mengatakan bahwa siapa yang melaksanakan sholat taraweh
ibadah malam, melaksanakan ibadah malam namanya sholat tarawih, maka dosa yang lalu dan dosa yang akhir maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad jaa'a fi shahihi anna man qama ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Di dalam sungguh datang di dalam kitab namanya kitab As-Shahih. Siapa di situ disebutkan dalam kitab As-Shahih siapa yang melaksanakan ibadah malam yaitu ibadah sholat tarawih pada bulan Ramadan, maka dosanya yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhara. Rawahu al-Imam Ahmad wa Tabarani fil Kabir. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tabarani di dalam kitab Al-Kabir. Di dalam kitab Al-Kabir diriwayatkan siapa yang melaksanakan sholat malam pada bulan Ramadan yaitu sholat tarawih, maka dosa-dosanya yang lalu dan dosa yang akhir maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Semoga kita nanti termasuk orang-orang yang bertemu kembali dengan bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah. Kita semua bisa bertemu dengan bulan Ramadan, bisa melaksanakan puasa, kemudian bisa kita malamnya kita melaksanakan sholat tarawih, sholat malam, qiyamu Ramadan yaitu sholat malam, sholat tarawih namanya. Dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Fa wa min dzalika fadlu siyami Arafata. Sebagian dari pelebur dosa adalah keutamaan puasa pada Arafah yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Kita disunatkan ini ketika tanggal 10 Dzulhijjah, maka kita disunatkan yaitu melaksanakan puasa namanya puasa Arafah. Satu hari puasa Arafah pada bulan Arafah tanggal 10 pada tanggal 9 Arafah yaitu 9 Dzulhijjah. Faqad jaa'a fi shahihi Muslimin an Nabi sallallahu alaihi wasallam ana siyama yaumi Arafata yukaffiru dunubas sanati al-madiyati wal mustaqbalati. Maka sungguh telah datang sebuah hadis di kitab Sahih Muslim yang sumbernya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya puasa hari Arafah yaitu tanggal 9 Dzulhijjah adalah melebur dosa-dosa yang setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Subhanallah. Jadi kita puasa Arafah ini luar biasa pahalanya ini. Tahun yang lalu 1 tahun dosa dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan puasa Arafah. Tidak hanya 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang dosa kita juga dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat nanti ketika tahun depan atau diingat ketika hari Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah kita disunatkan untuk berpuasa yaitu puasa Arafah. Ngoten nggih. Jadi niatnya bagaimana? Niat ingsun poso Arafah nderek sunai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lillahi taala. Ya saya berniat puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah sah. Kita berpuasa imsak, menahan makan waktu mulai dari waktu imsak sampai maghrib. Dosa kita puasa 1 hari, dosa kita yang lalu setahun dan dosa kita yang akan datang setahun maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayat al-Hafidz Abi Sa'id An-Naqqas Ana bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma yauma Arafata ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhara. Naqala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani fi kitabi al-Khisali al-Mukaffirati lidz-dzunubi. Di dalam sebuah riwayat Imam Hafidz bin Abi Sa'id Al-Naqqas yang sumbernya dari Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, siapa yang puasa pada hari Arafah, maka dosa yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosanya yang akhir juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis tersebut adalah dinukil atau dipindah oleh Imam Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Imam Hafidz Ibnu Al-Asqalani yaitu namanya kitab Al-Khisal Al-Mukaffirati lidz-dzunubi. Beberapa keadaan-keadaan yang melebur dosa-dosa.
Ya, ini puasa Arafah ini dasarnya dari Ibnu Umar, hadis yang sumbernya dari Ibnu Umar, hadis yaitu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, puasa Arafah adalah melebur dosa yang lalu dan dosa yang akhir. Dan ini adalah hadis ini dipindah oleh Imam Hafidz bin Hajar al Asqalani. Maka para pemirsa yang dirahmati para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita disunatkan kita semua untuk yaitu melaksanakan puasa pada bulan Arafah tanggal 10 Dzulhijjah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dzalika Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dzalika qiraatu suratul Hasyr wa ta'limur rajuli waladahu wa ta'limur rajuli waladu al-Qur'ana fi subutihima khilafun kabirun bainal muhaddisina. Sebagian dari pelebur-pelebur dosa adalah membaca surat Al-Hasyr. Pada Al-Quran ini ada namanya surat Al-Hasyr. Kita baca, maka dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk wa ta'limu rajuli waladu Al-Qur'ana. Orang tua seseorang laki-laki mengajar Al-Quran kepada anaknya. Kita ini biasakan kita orang tua ini mengajar Al-Quran kepada anak kita di rumah. Bapak atau ibu sebisanya. Kalau kurang baik ya harus belajar bagaimana Al-Quran. Seorang bapak itu belajar kepada orang yang ahli Quran lebih baik. Apabila seorang ayah atau mamah atau ibu ya atau bapak mengajarkan anaknya mengajarkan Al-Quran, maka dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mengajarkan Al-Quran, maka di sini perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita orang tua ini supaya terbiasa mengajarkan Al-Quran kepada anak kita. Raketang saisane sak sagete, surat Ikhlas dibaca dengan tartil, Fatihah baca dengan tartil. Membaca tartil itu penting, menanamkan anak ini disiplin dalam fasohah, disiplin dalam bacaan murottalan, tartilan. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini orang tua yang mengajarkan anaknya mengajarkan Al-Quran, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu tidak hanya orang tua, dikiaskan analogi atau kias, hukum kias. Kita semua para guru, para pendidik, para pengajar, para mudaris, para mu'alim, para pengasuh mengajarkan Al-Quran, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa min dzalika fadul tasbihi wa tahlili. Fadul tasbihi wa tahlili wa takbiri. Sebagian dari pelebur dosa adalah membaca tasbih, membaca tahlil dan membaca takbir. Tasbih subhanallah, tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar. Kita membaca tasbih, membaca tahlil, membaca takbir, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Faqat ruwiya anna man sabbaha mi'atan wa hamida mi'atan wa kabbara mi'atan ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhara. Qala Syekhul Islam Ibnu Hajar, rawa Ibnu Hibban min fawaidi wa qad rawahu Ahmad wa Nasai bi alfadin mukhtalifatin. Subhanallah. Maka diriwayatkan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang membaca tasbih 100 kali, membaca tahmid subhanallah 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 subhanallah, kita baca 100 kali, membaca tahmid alhamdulillah 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 100 kali, membaca takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar seterusnya 100 kali, maka dosa-dosa yang lalu, dosa kita, maka dosa orang yang membaca tasbih, tahmid, takbir masing-masing 100 kali itu, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa yang lalu dan dosa yang akhir diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syekh Islam Ibnu Hajar berkata, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam kitab Fawaid, di dalam kitab Fawaidnya Imam Ibnu Hibban, dan hadis tersebut
Sungguh diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Nasai dengan lafal-lafal yang berbeda-beda. Jadi Imam Ahmad meriwayatkan, Imam Nasai meriwayatkan, Imam Ibnu Hibban juga meriwayatkan. Siapa yang baca tasbih subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, masing-masing 100 kali, maka dosa-dosanya yang lalu dan dosa yang sekarang maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzalika anaman qada wa min dzalika wa min dzalika fadlu sa'i fi hajatil muslimi. Sebagian dari pelebur dosa adalah keutamaan kita semua berjalan di dalam rangka mendatangi hajatnya orang muslim. Waqad jaa fil hadisi anna man sa'ali akhi al muslimi fi hajatin qudiyat lahu aw lam tuqda ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhara wa kutiba lahu bara'atani bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaqi wal hadisu bisyawadi yasluhu lil i'tibari. Sebagian dari pelebur berdosa adalah kita semua mendatangi hajatnya orang muslim. Teman kita, saudara kita, tetangga kita, famili kita ada hajatan, maka kita datangi. Mendatangi hajat saudara kita itu pelebur dosa-dosa kita. Dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini dalam sebuah hadis telah datang di dalam sebuah hadis, siapa yang berjalan untuk saudaranya muslim di dalam hajatnya seorang muslim, kemudian hajatnya itu dikabulkan atau tidak dikabulkan, maka ya orang yang mendatangi itu maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang lalu dan dosa yang akhir diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ia ditulis sebagai orang yang bebas dua perkara, yaitu bebas dari neraka, bara'atun minan nari, satu bebas dari neraka, wa bara'atun minan nifaqi, dan kedua adalah bebas dari sifat munafik. Dan hadis ini adalah diikuti dengan beberapa saksi atau beberapa syahid, yaitu beberapa syahid atau beberapa saksi atau beberapa dasar untuk kita ambil yang bagus atau yang baik untuk kita ambil manfaatnya. Jadi kalau kita ini mendapat undangan dari siapapun, maka harus kita datangi karena itu adalah kewajiban. Mendatangi hajatnya saudara muslim adalah dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzalika ma jaa fi fadil musafahati anin nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu qala ma min abadaini mutahabbaini fillahi wa fi riwayatin ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani wa yusalliyani ala nabi sallallahu alaihi wasallam illa lam yaftariqa hatta yughfaru lahum dzunubuhuma ma taqaddama minhuma wa ma ta'akhkhara. Akhrajahu Ibnu Hibban wa rawahu aidan al-Imam Ahmad wal Bazzaru Abu Ya'la wa Abu Ya'la biikhtilafi ba'di al-fadhi an Anasin wa rijalu Ahmad wa rijalu sahihi ghairu Maimun bin Ajlan wasaqahu Ibnu Hibban wa lam yudhaifu ahadun qalahu al-Haythami. Subhanallah. Sebagian dari pelebur dosa adalah keutamaan musafahah atau bersalaman yang sumbernya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bersabda, seorang dua hamba yang saling mencintai di jalan Allah, kemudian ia bertemu dalam sebuah riwayat, tidak ada seorang dua muslim yang bertemu kemudian bermusafahah atau bersalam-salaman, tangannya bersalaman begini, wa yusalliyani, bersalaman, kemudian membaca sholawat ala Muhammad, membaca sholawat, dua-duanya membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lain ketika ia berpisah, maka dosa-dosa keduanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang lalu dan dosa akhir diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban dan juga diriwayatkan hadis ini oleh Imam Ahmad dan Imam Bazzar, dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dengan perbedaan beberapa lafal-lafalnya hadis yang sumbernya dari Anas dan juga perawi Ahmad, dan juga perawi Ahmad adalah perawi yang sahih kecuali Maimun bin Ajlan, dan hadis ini adalah hadis yang disikohkan, dikuatkan oleh Imam Ibnu Hibban, dan tidak ada seseorang yang mendhaifkan atau mengatakan hadis dhaif. Seseorang tidak ada yang mengatakan hadis dhaif pada hadis tersebut. Hal ini dikatakan oleh Imam Al-Haythami. Jadi tidak ada seorang yang mengatakan hadisnya hadis dhaif. Semuanya mengatakan hadisnya adalah hadis siqah,
hadis yang kuat. Kita bertemu bersalaman di kantor, di tempat kerja, di pasar, di rumah, di majelis, di sekolah, dimanapun kita bertemu dengan saudara kita, musyafaqah dengan istri di rumah, dengan anak, bersalaman dengan teman kerja, handai tolan, bersalaman. Salaman ini salaman seperti biasa salaman begini. Kemudian membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dosa-dosanya orang yang bersalaman, orang yang mengajak maupun orang yang disalami, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa min dzalika ma jaa fi fadil hamdi aqibal akli. Faqad jaa fil hadisi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man akala ta'aman summa qala alhamdulilladzi at'amani hadza ta'ama wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhara. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun gharibun. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar fi kitab al-Khisal al-Mukaffir lidzunubi isnadu hasanun. Subhanallah. Sebagian dari pelebur dosa adalah keutamaan ketika kita setelah pelebur dosa ini, ketika kita setelah makan, maka kita disunatkan, bahkan tidak disunatkan, diwajibkan membaca alhamdulillah. Membaca saja alhamdulillah ketika setelah makan itu menjadi pelebur dosa kita. Ini sesuai dengan hadis yang hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan siapa makan suatu makanan kemudian memuji alhamdulillah yang telah memberikan aku makanan ini dan telah memberikan rezeki kepadaku tanpa suatu daya dariku. Aku tanpa mempunyai daya apapun dan aku tidak mempunyai kekuatan, maka dosa-dosanya ketika ia setelah makan membaca alhamdulillah, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis hasan gharib. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani juga berkata di dalam kitabnya sanadnya adalah sanad yang hasan, yaitu Al-Khisalu Al-Mukaffiratu lidzunubi karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, namanya kitab Al-Khisalu Al-Mukaffiratu lidzunubi. Sanadnya hadis ini adalah sanad hasan. Maka kita di sini apabila kita mengucapkan alhamdulillah, makan, minum, makan snack, makan apapun, kita wajib mengucapkan alhamdulillah, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian mengaji kitab Khosaisul Ummah Al-Muhammadiyah pada bab yaitu al-mukaffiratu lidzunubi, beberapa dosa-dosa yang pelebur dosa, amal yang dapat melebur dosa-dosa kita. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk antum semua. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.